Satu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami artis Dukung Amin mendeklarasikan diri berjuang untuk perubahan bersama Amin. Semoga perjuangan ini akan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kasihku hanya untukmu, hingga akhir nanti. Di dalam ini lagu tahun 69. Langkah kita untuk memenangkan pasangan 01. Alhamdulillah, suaranya masih lantang. Tadi udah sholat Jumat, udah makan siang. Ibu, tolong dipersilakan duduk, Ibu. Ibu. Nah Bu, nanti foto satu-satu Bu. Ya, Bu, saya boleh foto. Kami mohon keterlibatannya ibu-ibu cantik, ibu-ibu sayang. Jadi siang hari ini di tempat ini menjadi saksi yang ke-1161 pejuang perubahan menyatakan dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin. Masya Allah. Dan dukungan ini tidak berhenti sampai di sini. Snowball perubahan ini bergulir terus sampai tanggal 14 Februari. Ini saya mau tes dulu nih. Bapak Ibu sudah sholat Jumat, sudah makan siang. Saya mau tes dulu, didengarkan baik-baik. Jangan langsung jawab kalau belum mendengarkan dengan baik-baik. Paslonnya ada berapa? 3. Yang kalah ada berapa? 2. Yang menang? 1. Berarti cerdas semua nih. Memang pendukung Amin itu cerdas semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semua di siang hari ini seharusnya rileks-rileks di rumah atau jalan-jalan ke mall. Betul? Betul. Tetapi Bapak Ibu memilih datang ke tempat ini untuk menyatakan dukungan kepada pasangan 01 yang tagline-nya perubahan. Kita semua saya yakin menginginkan perubahan negara ini menjadi lebih baik. Betul? Betul. Ada yang nggak jawab ini? Betul. Betul Bu? Betul. Ibu? Mana yang belakang rumpi sendiri? Kok nggak rumpinya belakang apa? Tadi saya udah foto sama kapten. Usah belum? Ini miring fotonya. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya berharap tugas kita ini ada 3 Bu. Bapak, Ibu, ada 3. Pertama, tugas pertama kita apa? Dalam rangka pemilu untuk 01, menggaungkan suara 01, kebaikan Pak Anies, kebaikan Pak Muhaimin ke seluruh pelosok tanah air. Sanggup? Sanggup! Jadi sekembali dari sini, Bapak Ibu harus berjanji dalam dirinya, dalam hatinya. Saya setelah pulang, saya akan mengajak 1 orang lagi, 1 aja, orang lain yang belum mendukung, supaya tambah 2 kali lipat. Memang kelihatannya simpel, tapi kadang kita nggak mau melakukan. Kita selalu menganggap, alah gitu-gitu aja. Jangan Pak, Bu, disinilah waktunya kita menentukan pilihan. Kita bersusah-susah berapa bulan ini untuk menentukan kepemimpinan nasional 5 tahun ke depan. Kalau kita mau berubah menjadi baik tadi, tentukan pilihan dengan baik. Saya yakin orang baik bergaul dengan orang baik.
Orang cerdas bergaulnya dengan orang cerdas. Maka dari itu tadi saya sampaikan, sekembali dari sini, ajak satu orang lagi yang belum memilih untuk bisa meyakinkan mereka itu memilih kepada pasangan 01. Itu merupakan ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang diperlukan adalah keberpihakan. Kita kadang berpikir, satu suara mana mungkin berarti. Betul, satu mungkin nggak berarti, tapi kalau satunya ini banyak akan berarti. Tuhan akan melihat keberpihakan kita di mana, kepada yang benar atau kepada yang tidak benar. Urusan kemenangan itu Allah yang ngatur. Urusan kita ikhtiar, usaha maksimal. Ya, tadi itu. Jadi jangan sampai acuh, apatis, nggak boleh. Kalau yang punya keluarga suami istri, dua-duanya harus kompak. Sama besannya harus kompak. Sama mantu, keponakan, tetangga harus diajak. Biasanya ibu-ibu itu kan, wah lah yang di sana dapat ini, dapat bansos, ini enggak. Bansos itu adalah hak, bukan bagiannya paslon, negara yang harus memberikan itu. Dan kalau Pak Anies Mohaimin berkuasa, bansos akan ditingkatkan, akan diluaskan penerimaannya. Ini yang harus disampaikan kepada teman-teman kita yang ada di mana-mana itu. Karena mereka selalu mengatakan kalau Amin naik, stop. Padahal tidak. Justru akan ditingkatkan dan diluaskan. Jadi tugas pertama tadi menggaungkan kepada seluruh masyarakat yang belum memilih Anies. Bagaimana caranya? Sampaikan hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Tidak perlu menjelek-jelekan. Kita nyampaikan yang baik-baik saja. Banyak prestasi Pak Anies maupun Pak Muhaimin yang sudah dikerjakan. Bukan akan. Ke depan itu, prediksi ke depan akan bisa diprediksi dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau urusan visi misi tinggal dibuat baik bisa. Tapi apa yang sudah dilakukan, kalau orang itu sebelumnya melakukan hal baik, insya Allah ke depan juga pasti baik. Kalau dia tidak baik, ya insya Allah tidak baik. Jadi makanya kita jangan ragu-ragu untuk menyampaikan tadi. Karena ini now or never. Ya, tanggal 14 Februari ini now or never. Kita betul-betul harus all out. Kerahkan semua tenaga, pikiran, gagasan, waktu, uang, ya, untuk memenangkan ini. Karena ini betul-betul perubahan yang diinginkan oleh orang-orang yang cerdas tadi. Yang kedua, tugas kita apa? Menjadi saksi di tempat di mana kita berada. Pasti di tempat Bapak Ibu ada TPS. Jadi jangan lupa tanggal 14 Februari pagi-pagi datang ke TPS. Ajak seluruh keluarga, ajak tetangga, handai tolan untuk nobar. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang nonton, peluang potensi kecurangan akan makin kecil. Karena banyak yang lihat senjata kita HP. Kalau kita bawa HP, makanya malamnya jangan lupa dicat. Jangan pagi-pagi lowbat, waduh mati kita. Pulsanya diisi, ya. Itu kameranya dilap-lap dulu supaya begitu motret hasilnya terang. Jadi saksi, ada saksi di dalam, ada saksi di luar. Kita semua jangan nunggu perintah. Nggak akan ada yang perintah. Yang perintah hati kita. Bapak Ibu hadir ke sini karena hati, betul? Kalau bukan karena hati susah, panas, keringetan di sini. Saya dari tadi ini kemeringet sebetulnya. Tapi saya semangat melihat semangatnya artis senior bunda-bunda. Saya panggil mak nggak mau. Jadi bunda-bunda ini semangatnya membara. Masa saya lebih muda nggak membara? Ya harus lebih ini. Saya ingat dulu ini Mbak Erni Joani pada waktu saya masih kecil. Saya masih SD itu lagunya tadi itu saya ingat. Tadi makanya saya sambil jalan saya cari. Mudah-mudahan ketemu nih. Ada. Coba-coba sebentar. Saya bukan penyanyi soalnya. Tapi karena saya menghormati tadi supaya senanglah kita. Tapi bagus. Waduh, kalau bagus saya takut nanti disewa. Jadi yang kedua tadi saksi.
Saksi ini sangat penting. Gaung sudah seantero, masyarakat Indonesia belum bisa tanpa saksi. Kawal suara kita, ya. Di TPS boleh difoto semua kecuali dalam bilik suara. Di luarnya boleh. Datang ke situ jangan lupa bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, pakai masker. Tangannya kalau habis megang-megang jangan langsung pegang muka, cuci dulu. Ini untuk keselamatan kita bersama, ya. Yang penting jangan ada yang meleng. Meleng itu apa? Gak lihat, ya. Lengah. Jadi jangan ada yang lengah. Perhatikan terus itu, perhitungan sampai selesai. Selesai kotak atau kardusnya yang digembok itu dibawa kemana? Ikuti. Ke kecamatan ikutin, kemana lagi sampai bisanya. Mungkin kelurahan aja kali ya. Sudah di situ sudah serahkan, nanti ada saksi yang di atasnya. Yang ketiga apa? Itu adalah IT. Jadi kita sudah menyiapkan tim IT kita untuk mengawal suara ini ke atas, melewati tadi kecamatan, kabupaten, provinsi dan sampai ke pusat. Insya Allah 3 tadi kalau kita lakukan, yang terakhir apa? Tinggal berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ditunjukkan dan dimenangkan pasangan 01. Insya Allah 1. Kalau Allah punya mau, nggak ada yang nggak mungkin, ya. Jadi nggak usah khawatir tentang survei, tentang apa, nggak usah khawatir. Lakukan saja tugas kita. Lakukan tugas yang 3 tadi. Insya Allah dengan itu Allah yang akan menjawab. Kemenangan kita sudah dekat, sudah di depan mata. Amin. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mungkin selama ini kelihatannya masyarakat itu antusias sekali kalau melihat kedatangan Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Betul? Itu juga yang menunjukkan elektabilitasnya naik. Ya, naik seperti ini. Apa yang menyebabkan naik ini? Karena Pak Anies maupun Pak Muhaimin itu selalu punya program yang sampai sekarang dilakukan, yaitu Desa Anies dan Selepet Imin. Itu adalah program, gagasan, visi misi yang disampaikan kepada masyarakat. Dan masyarakat boleh bertanya, boleh kritik. Ini yang membuat masyarakat tahu, bukan gimmick-gimmick. Pak Anies selalu mengatakan, kalau kita menguasai substantif, gimmicknya akan sedikit. Tapi kalau kita nggak menguasai, pasti akan ditutup oleh gimmick-gimmick. Jadi ini kehebatan calon kita. Saya yakin Pak Anies, Pak Muhaimin selalu melakukan ini, kemanapun tujuannya. Hari ini ada di Aceh, kemudian ke Pekanbaru. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau lancar, sehat, aman, selamat. Karena hambatannya cukup besar. Contoh kemarin ini, harusnya hari ini kita mau landing di Dumai. Ada kampanye di Dumai, ternyata di Dumai tidak diizinkan. Harus di Pekanbaru ke Dumai itu 2 jam. Jadi waktunya terbuang 2 jam. Tapi itulah Pak Anies selalu mengatakan, tantangan, hambatan yang diterima oleh Pak Anies ataupun Pak Muhaimin belum apa-apanya dibanding kesulitan masyarakat selama ini. Betul? Jadi makanya beliau tidak cengeng apapun dihadapi. Apakah akan melaksanakan Desa Anies tempatnya ditutup, cari tempat lain. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini kita semakin menggaungkan kemenangan, perubahan menjadi Indonesia yang lebih baik. Kemudian yang kedua, apa yang membuat naik? Dukungan tokoh-tokoh masyarakat. Misalkan beberapa waktu yang lalu Pak JK ya mendukung secara terbuka. Itu adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau adalah mendukung pasangan 01. Mudah-mudahan dengan dukungan tersebut insya Allah makin melejit. Dukungan yang lebih penting apa? Yang membuat elektabilitas naik itu kehadiran Bapak Ibu semua pejuang perubahan. Tepuk tangan. Tadi yang saya sampaikan, sampai hari ini 1161 simpul relawan. Ya, simpul. Satu simpul itu
bisa 38 provinsi, ada yang 20 provinsi, macam-macam. Jadi saya berharap Bapak Ibu para artis senior ini segera mengajak teman-temannya lagi. Kan orang pasti lihat, nanti di televisi kan lihat Budio misalkan, Bu Balgis, Bu siapa lagi kan, lihat, ini panutan saya, pasti ikut ya. Jadi memang diperlukan public figure yang memang benar dan tujuannya ke orang yang benar. Jadi saya pikir Bapak Ibu benar sekali di sini tujuannya untuk memilih 01. Karena kita ingin merubah negara ini. Selalu dikatakan sama Pak Anies. Orang suka tanya sama kita, kalau misalkan ada yang belum tahu, perubahan apa? Yang mau dicapai perubahan apa? Kalau mau gampangnya, ya perubahan yang tidak baik menjadi baik. Lebih detail lagi apa? Ada 5 perubahan yang kita inginkan dari Pak Anies, Pak Muhaimin. PPLKH. P pertama apa? Pendidikan. Pendidikan yang terjangkau untuk keluarga-keluarga bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Sekarang tidak semua. Baru SMA mau ke universitas udah sulit. Jumlah siswanya lebih besar daripada sekolahnya. Ini menjadi perhatian 01. Yang kedua, P kedua, perumahan. Mungkin kita di sini beruntung punya perumahan. Ada warga negara, saudara kita, teman kita yang belum punya rumah. Ini akan diselesaikan oleh Pak Anies Muhaimin. Yang ketiga tadi apa? L. Lapangan kerja. Banyak anak kita, saudara, adik, keponakan lulus sekolah nggak dapat kerja. Ini perlu perhatian serius dari pemerintah atau dari pimpinan tertinggi negara. Yang keempat, kesehatan. Wah, pintar sekali Bapak ini. Mungkin pendukung Anies yang udah lama. Jadi yang keempat tadi kesehatan. Kita suka mendengar cerita. Ada teman kita, saudara masuk rumah sakit, ditanya dulu, punya duit berapa? Asuransi, BPJS, dan segala macam. Orang udah kejat-kejat nih. Harusnya ditangani dulu. Ya, ini yang menjadi concern Pak Anies, Pak Muhaimin. Yang terakhir, H. Tahu nggak? Nggak tahu. Ternyata tahunya K aja. H. Bukan. Harga terjangkau. Ya, khususnya ibu-ibu ini. Ya, khususnya ibu-ibu. Pak Anies selalu berjanji, mengatakan kalau berjanji itu insya Allah ditepati. Dan itu terbukti pada waktu di DKI. Janjinya nggak ada yang nggak ditepati, betul? Malah nggak dijanjikan dikasih. Ya, ini beliau janji. Kebijakan apa yang akan diambil? Itu ada pertanyaan pada waktu ada acara dengan wartawan ditanya, Pak Anies kalau nanti Bapak terpilih, apa kebijakan pertama kali yang akan dilakukan? Beliau jawab ada 2. Internal ke dalam itu menerapkan sistem meritokrasi. Meritokrasi itu maksudnya orang yang pandai diberi peluang, baik itu di ASN, di TNI maupun di Polri. Jadi orang-orang yang memang betul pandai diberikan peluang untuk menduduki strata lebih tinggi, sehingga bisa memimpin satuannya masing-masing menjadi lebih baik. Itu pertama kali yang akan dilakukan. Kalau keluar, di luar intern tadi, itu tadi harga-harga. Jadi kebijakannya itu akan dirasakan di rumah tangga kita masing-masing. Hebat gak itu? Hebat! Betul. Tadi salah satunya pupuk, itu udah ada. Kalau ditanya petani masalahnya apa? Cuma 3. Gak ada yang lain. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Jadi itu aja. Jadi itu semua sudah di ininya Pak Anies. Sudah dicatat bagaimana nanti menyelesaikannya. Jadi beliau itu punya tim expert di bidangnya masing-masing. Jadi apa yang sudah disampaikan itu sudah dihitung, bisa dilakukan. Jadi mari tugas kita yang 3 tadi jangan sampai lupa, nggak kita laksanakan. Sanggup melaksanakan tugas tersebut? Siap. Ya, saya pikir itu saja karena kelihatan udah semangatnya makin. Kemarin kita berbincang ya Pak. Bercanda Pak. Baik. Selamat siang kepada yang terhormat Kapten Amin Bapak Marsikal Madya M. Syaugi. Yang terhormat ini Bapak Deputinya enggak hadir ya? Oh ada.
Bapak Deputi Saksi Oblo nggak datang. Bapak Dokter Andes Kamsilin pun sakit. Oke. Yang terhormat Marsekal Muda Bapak Iman Sudrajat. Bapak, iya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Majen Widakdo. Oke, ini juga udah nggak ada yang lainnya. Oke, dan juga yang kami hormati dan saya cintai untuk teman-teman artis yang terima kasih, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak, sedikit cerita, sedikit. Oh, saya Sofi Jasmine. Mudah-mudahan tahun 80-an yang bapak-bapak pasti bujang-bujangnya 80-an itu pasti tahu saya. Mudah-mudahan. Kenapa Sofi mana tahu saya? Oh, tahu ya. Alhamdulillah, amin, amin, amin ya rabbal alamin, tahu saya. Baik, saya Sofi Jasmine, saya artis banyak saya rekamannya Pak, tapi nggak ada yang nonton. Sian. Tapi saya penyanyi panggung Pak. Alhamdulillah sudah internasional, go internasional pada masanya. Iya. Terima kasih. Dan saya juga pernah sedikit agak menyombongkan diri sedikit aja. Saya juga pernah mengisi nyanyi di Istana Merdeka selama 5 tahun eranya Pak Soeharto dan Pak Habibie. Dan itu tidak mudah masuk ke sana. Baik, terima kasih. Baik, saya juga mewakili artis senior maupun junior mengucapkan terima kasih banyak kepada timnas pemenangan Amin. Terlebih terima kasih untuk Bapak Saugi dengan rendah hati dan penuh keikhlasan menerima kami dengan tangan terbuka. Amin. Amin. Ini panjang teman, saya singkat aja deh Pak. Ya, ini panjang sekali. Baik. Tidak mudah bagi kami untuk mengumpulkan artis-artis Pak. Tidak mudah, sangat sulit. Walaupun saya kenal seluruh artis Indonesia, saya kenal semua. Tapi tidak semua bisa saya announce, ya saya ajak karena mereka biasa profesional Sofia. Wani Piro. Kalau mereka sudah bicara Wani Piro udah mati. Jadi ini saya kesini dan kawan-kawan dan Ozi dan juga semuanya Uni Arijohan ini dengan ikhlas dan tulus untuk berjuang untuk pemenangan Amin 01. Terima kasih. Ya juga kita juga sudah ada juga beberapa yang berkolaborasi dengan kita berdonasi Pak. Alhamdulillah ada saja rezeki anak soleha. Terima kasih. Baik juga bagi saya dan juga mungkin rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini membutuhkan perjuangan untuk datang ke sini. Keikhlasan dan dengan keberanian yang sangat besar untuk berani menyuarakan hati nurani. Walaupun nanti apapun resikonya yang saya dan teman-teman hadapi di masa mendatang, karena kami jujur pada hati nurani dan hal yang terpenting tidak ternilai harganya. Kejujuran hati itulah yang tidak ternilai harganya. Baik. Tapi syukur alhamdulillah hari ini masih banyak artis yang berani menyuarakan dan hadir. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang kami lakukan hari ini tidak habis manis sepagi buang. Sedih. Karena ini adalah pengalaman kami yang sudah selesai pilkada. Setelah itu goodbye my love. Ya mudah-mudahan tidak goodbye ya Pak Saudi ya. No. Ya kami yang hadir hari ini adalah para pejuang seni yang dengan ikhlas tanpa embel-embel Wani Piro. Mantap. Ya, terima kasih. Dan insya Allah kami akan terus berjuang dengan cara kami masing-masing untuk memenangkan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hingga titik darah penghabisan. Wow. Ya. Karena selama ini kami para seniman dijadikan tidak dijadikan prioritas kesekian Pak, tidak yang utama. Padahal kami adalah salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Sebelum banyak kejadian-kejadian menimpa negeri ini termasuk pembajakan. Gitu. Jadi sekarang kita masih kurang nih Pak, kasihan kita nih Pak. CD kita pada dibajak semua, jadi kita nggak dapat duit. Jadi gitu. Ini perlu juga nih Pak ya, ini hati ini cetusan dari kalbu para seniman. Jika insya Allah Amin menang, amin ya rabbal alamin. Tolong juga perhatikan dunia kami dan nasib kami Pak. Karena dalam bidang seni ini banyak sekali ragam. Ada seni suara, seni lukis, seni tari tradisional, seni puisi dan lain-lainnya. Karena seni itu luas sekali. Juga seni acting itu adalah juga dalam seni.
Bapak-bapak yang saya cintai dan saya hormati, masih ada satu agenda yang masih belum tercapai nih Pak Saudi. Mudah-mudahan Bapak dengar. Mumpung di sini. Jika Amin menang, amin. Jika Amin menang, amin. Dan memang akan menang. Amin. Kami ingin sekali membuat Yayasan Artis Indonesia. Setuju? Ini ide pribadi saya sendiri. Saya juga udah bicara sama teman-teman. Jadi yang visi misinya peduli akan nasib para senior, legenda seni yang sudah sepuh, yang sudah tidak berkarya lagi. Banyak dari mereka yang sakit, yang hanya berbaring dan tidak punya penghasilan apapun. Makan saja susah, Pak. Apalagi untuk BPJS, untuk hidup yang lain-lainnya. Hidup mereka bergantung hanya pada belas kasihan rekan-rekan sejawatnya. Padahal mereka di masa jayanya adalah aset negara. Alis itu alis. Ya. Hidup mereka bergantung hanya pada belas kasihan rekan-rekannya, Pak. Padahal mereka itu di masa jaya adalah aset negara yang seharusnya negara pelihara dan perhatikan kesejahteraannya di saat mereka sudah tidak berkarya lagi. Di samping itu mereka juga banyak memberikan kontribusi untuk negara pada eranya masing-masing. Sekarang nasib mereka sangat-sangat memprihatinkan. Saya kasih contoh satu aja. Almarhumah Lela Sari. Bapak pasti tahu ya Lela Sari. Gitu. Dia juga pemain film di era tahun 60-an. Saat beliau meninggal, Pak, tidak ada uang dana untuk penguburan. Tidak ada. Saya merinding tuh Pak. Tidak ada dana. Jadi alhamdulillah saya mengumpulkan sama rekan-rekan dapat 6 juta alhamdulillah. Padahal penguburan itu hanya 1,5 juta, tidak mahal. Jadi saya tuh nangis Pak waktu itu. Apa yang bisa saya perbuat untuk seniman-seniman yang seni-seni ini yang sudah usul-usul yang sudah senior gitu. Jadi ini makanya saya berada di sini, saya bicara dengan Bapak Saudi, mohon perhatikan nasib kami ke depannya gitu.